Selamat datang Bapak Ibu di modul 5 video pertama. Di modul ini kita akan mempelajari panduan penelitian yang akan digunakan dalam studi partisipatif mengenai transisi energi berkeadilan di wilayah tambang nikel Halmahera Tengah, Maluku Utara. Panduan penelitian ini akan membantu Bapak Ibu untuk melakukan pengumpulan data secara sistematis, terarah, dan juga konsisten. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, panduan ini bukan hanya sekedar daftar pertanyaan, tetapi juga mencakup aturan teknis, tata cara pembukaan wawancara dan FGD, serta informasi umum mengenai responden atau partisipan. Nah, secara umum ada beberapa bagian utama dalam panduan ini. Yang pertama adalah petunjuk teknis singkat yang memberikan arahan bagaimana wawancara atau FGD sebaiknya dilakukan. Baik itu sebelum, selama, dan setelah wawancara atau FGD itu berlangsung. Sebagai contoh, ketika sebelum wawancara, Bapak Ibu perlu mempelajari konteks desa dan informan yang akan diwawancarai atau diajak diskusi. Nah, selama wawancara, Bapak Ibu juga bisa menggunakan bahasa sehari-hari atau sesuai dialek lokal jika diperlukan. Setelah wawancara, Bapak Ibu perlu mengucapkan terima kasih dan menawarkan hasil temuan bila ingin dibagikan di masa depan. Hal ini tentunya berlaku untuk pelaksanaan FGD. Nah, bagian kedua adalah pembukaan dan persetujuan partisipasi. Hal ini menjadi sangat penting bagi peneliti atau fasilitator diskusi untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk bisa mendapatkan persetujuan partisipasi dari responden dan partisipan diskusi. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan ini berjalan secara etis. Bagian ketiga, memuat informasi umum data responden atau partisipan. Ini untuk mengizinkan kita mengetahui keberagaman data dan informasi yang didapatkan. Namun, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena pengisian informasi umum ini akan dilakukan di dalam formulir catatan wawancara atau diskusi yang akan dijelaskan lebih lanjut di modul 6. Kemudian, bagian keempat adalah inti dari wawancara atau diskusi kelompok atau FGD yang akan dilakukan, di mana memuat pertanyaan pembuka, pertanyaan inti yang terdiri dari pertanyaan utama dan pertanyaan probing atau tambahan, serta pertanyaan penutup yang dapat digunakan oleh peneliti atau fasilitator untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Nah, untuk pertanyaan wawancara dan FGD akan dibahas lebih lanjut di 2 video selanjutnya. Perlu diingat Bapak Ibu, instrumen yang ada sekarang atau panduan yang ada sekarang masih dapat berubah. Jadi, Bapak Ibu disilakan untuk membaca dan mencermati terlebih dahulu sebelum pertemuan pada tanggal 9 Oktober 2025 nanti, di mana kita akan membahas dan melakukan penyempurnaan bersama, utamanya terkait pertanyaan-pertanyaan wawancara dan diskusi. Pertanyaan-pertanyaan ini, jika Bapak Ibu ingat, disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian yang disetujui bersama, yakni yang pertama permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat di wilayah terdampak tambang, yang kedua terkait dengan kondisi terkini dan kesenjangan akses terhadap pelayanan dasar, yang ketiga terkait efektivitas program PPM dan CSR, yang keempat terkait pemahaman dan kesiapan terhadap konsep keadilan dan juga fase pasca tambang, dan yang terakhir terkait strategi kebijakan dan tata kelola. Pertanyaan-pertanyaan ini juga dirancang menggunakan prinsip transisi berkeadilan. Prinsip ini memiliki 4 dimensi utama, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan rekognisi, dan juga keadilan restoratif. Nah, terkait dengan keadilan distributif, ini kita ingin melihat bagaimana distribusi manfaat dan kerugian terkait pertambangan untuk saat ini dan juga pasca tambang. Keadilan prosedural ingin melihat tingkat dan kualitas partisipasi dalam pengambilan keputusan. Keadilan rekognisi ingin melihat perspektif terkait pengakuan terhadap hak, nilai sosial dan budaya, serta kepentingan komunitas lokal termasuk masyarakat adat dan masyarakat rentan. Dan yang terakhir, keadilan restoratif ingin melihat perspektif lokal tentang kompensasi dan pemulihan perubahan sosial lingkungan akibat pertambangan.
Empat dimensi ini menjadi kerangka berpikir untuk memastikan manfaat sosial ekonomi jangka panjang dan meminimalisir dampak dari transisi energi, di mana suara rakyat termasuk kelompok rentan terakomodasi di dalam proses perencanaan dan implementasinya. Dengan memahami struktur panduan ini, kita akan lebih siap untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu mendalami daftar pertanyaan sementara untuk wawancara dan juga FGD. Sampai jumpa di video selanjutnya.